menyimpan. Saat mendengarkan sejarah peperangan kaum muslimin, bulu kuduk kami berdiri merasakan kesungguhan dan semangat serta kekuatan mereka dalam menegakkan Islam. Namun rasa miris muncul terhadap umat Islam di dunia saat ini, di mana keadaan kita yang oleh orang-orang musyrik. Apa sebenarnya yang salah dari umat ini? Jadi ini Syekh Utsaimin rahimahullah sudah sebutkan sebenarnya. Kesalahan umat Islam sekarang ini adalah mereka tidak kembali kepada agama mereka. Banyak hadis ya, banyak hadis. Di antaranya hadis Nabi SAW yang berbunyi, nanti akan datang satu zaman di mana umat-umat selain kalian, selain umat Islam ya, akan menggerogoti kalian seperti sebuah rayap ya, rayap yang memanggil teman-temannya untuk menggerogoti sebuah makanan. Ada makna lain seperti seseorang yang memanggil tamu-tamunya atau teman-temannya untuk makan di sebuah nampan, dan kalian itu nampannya lagi diperebutkan. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kok bisa? Sedikitkah jumlah kami pada saat itu? Kata Nabi SAW, tidak, bahkan kalian banyak, lebih banyak dari orang kafir tuh. Sahabat bingung, karena zaman dulu pasti sahabat lebih sedikit tapi menang terus gitu kan. Nanti kita lihat nanti di perang Uhud ini bukan kalah ya. Nanti kita lihat yang saya jelaskan, nanti ada perang Hamrat Asad itu yang luar biasa. Jadi Nabi SAW waktu pulang ke Madinah membentuk pasukan yang sudah ikut di Uhud. Nah, instruksinya Nabi begini, semua yang ikut Uhud gak boleh pulang, gak boleh masuk rumahnya. Dalam kondisi masih berdarah, masih luka, naik kuda, berangkat lagi, kejar orang Quraisy. Jadi disuruh Nabi SAW, luar biasa gitu pada saat itu terjadi nanti. Mereka tidak pernah kalah di peperangan, dan pada saat mereka menyerang lagi, orang-orang Quraisy malah ketakutan, buru-buru ke Mekah. Karena mereka bilang, ini gimana caranya pasukan baru kalah, luka-luka udah bisa pasukan baru nyerang, kalau orang lemah pasti nggak mungkin. Nah, karena gara-gara strategi Nabi itu akhirnya orang Quraisy terkenal Jazirah Arab terkalahkan dalam medan perang, gitu kan? Dan memang Nabi menunggu di sebuah tempat namanya Hamrat Asad. Nanti kita lihat. Maka para sahabat bingung pada saat itu. Apakah kami sedikit waktu itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tidak. Kalian sangat banyak, bahkan mungkin melampaui jumlah orang-orang kafir. Tapi kalian seperti buih di air, di lautan, gitu kan? Buih kita di lautan kan tidak ada nilainya. Di mana air jalan, dia akan busa-busanya itu pasti akan ikutin airnya. Seperti itu kalian, mudah terombang ambing. Dan pada saat itu yang menjadi penyebab utama adalah al-wahan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu wahan? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kalian mencintai dunia, takut kehilangannya, dan mencintai dunia karena khawatir mati. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan, hubbud dunya wa karahiyatul jihad. Kalian cinta dunia dan takut berjihad. Nah, pada saat itu, ya pada saat seperti itu memang umat Islam tidak mau bela agamanya. Umat Islam lagi dibunuh, mereka biasa saja. Mereka anggap aman-aman, kita masih bisa makan, tidak mendoakan. Nah, ini kelemahannya memang. Mestinya kita punya kepedulian. Minimal dengan doa. Ya kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, mestinya Islam kembali kepada kemuliaan. Tidak ada Bapak Ibu sekalian di zaman Nabi SAW dan para sahabat sesuatu dari muslimin yang dirampas secara paksa, kecuali Nabi SAW suruh rampas secara paksa. Emang begitu. Jadi nggak mungkin Palestina ini sekarang kita mengkhayal dengan perdamaian, nggak bakal mungkin. Berapa banyak umat Islam sudah dibunuh? Emang harus perang? Nggak bisa. Harus jihad, komandanin perang. Kalau masalah pemimpin umat Islam sekarang kenapa tidak komandankan? Ya itu secara individu mereka. Ini semoga Allah berikan hidayah, gitu kan? Ini harusnya kita memimpin, harusnya kita memang berperang, gitu kan? Kalau ada seorang pemimpin muslim yang luar biasa memang imannya, dia akan suruh perang. Kalau saya jadi raja ke Anda semua, saya akan bilang ayo jihad, perang semua. Nah, kita perang kenapa enggak, gitu kan? Cuma sayangnya ketakutan orang-orang Islam ini. Hanya masalah itu, kalau mereka berani saja tegakkan agama Allah. Sekarang kita umat Islam ditipu. Mereka mengatakan orang Islam teroris hanya dengan 2-3 orang berperang. Misalnya, Amerika masuk ke Irak, merampok Irak, ngambil minyaknya tiap hari dengan alasan Saddam Hussein yang buat masalah. Loh, apa urusannya dia dengan Saddam Hussein? Apa urusannya dia mengambil minyak-minyaknya? Jadi penjajahan tapi dengan cara modern. Umat Islam ditipu lagi. Dan anehnya ini kita tahu sebenarnya, tapi pura-pura tidak tahu. Ini kelemahannya. Kalau kita bisa angkat ini, ya, kita tidak cinta dengan dunia, mendahulukan agama, dan kita akan berperang meninggikan jihad, maka insya Allah akan selesai. Orang kafir itu takut dengan istilah jihad sebenarnya. Makanya mereka selalu menyebarkan momok-momok negatif tentang
jihad. Dari sisi lain, ada juga umat Islam yang menyalahgunakan nama jihad. Nggak benar gitu kan. Hanya secara individu, hanya secara itu tidak boleh sebenarnya.